teman-teman, nama saya Andres Dianto. NIM saya 196022444068. Saya dari Prodi PKO 2019. Di sini saya akan mengerjakan tugas psikologi pendidikan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berikan penjelasan Anda tentang arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan untuk Anda sendiri. Yang kedua, berikan penjelasan singkat dan jelas dari materi perkembangan anak dan kesulitan belajar yang sudah Anda pelajari. Yang ketiga, berikan 3 inovasi Anda untuk perubahan pendidikan di Indonesia agar lebih baik yang sudah Anda pelajari dari materi-materi yang sudah diajarkan. Oke, yang pertama itu pentingnya mempelajari pendidikan psikologi atau psikologi pendidikan bagi saya. Psikologi pendidikan bagi saya sangat penting dikarenakan saya sebagai seorang mahasiswa, apalagi saya dari prodi kepelatihan olahraga. Ini bermanfaat bagi saya nantinya, terutama pada saat nantinya saya akan turun langsung ke lapangan untuk melatih calon atlet maupun yang sudah menjadi atlet. Dikarenakan dari ilmu psikologi pendidikan ini, saya bisa memahami pola pikir masing-masing tiap anak-anak. Dikarenakan pola pikir anak-anak itu berbeda, jadi dalam metode melatih pun kita tidak bisa menyamakan antara yang satu dengan yang lain. Mengapa menurut saya ini sangat penting? Dikarenakan jika kita menggunakan metode melatih yang benar, anak-anak mereka pasti merasa nyaman dan semangat serta tidak merasakan jenuh atau bosan ketika mereka berlatih. Oke, lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2. Berikan penjelasan singkat dan jelas dari materi perkembangan anak dan diagnosis kesulitan belajar dari materi yang sudah Anda pelajari. Yang pertama, perkembangan anak usia dini adalah suatu perkembangan kemajuan yang dialami anak secara pesat dan menyeluruh, mulai dari segi fisik, sosial, emosional, hingga psikis anak. Usia dini adalah masa kritis bagi anak karena di periode inilah otak anak berkembang dengan sangat pesat dan masih bisa berubah sesuai bentukan orang tua dan faktor lingkungan. Jadi peran orang tua di sini sangat dipentingkan karena orang tua itu merupakan orang terdekat dari anak tersebut, di mana orang tua itu harus bisa membentuk anak itu menjadi nantinya orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, begitu. Kemudian perkembangan anak usia sekolah ini merupakan lanjutan dari perkembangan anak usia dini, di mana fase ini anak mulai bersosialisasi lebih jauh, yakni bergaul dengan orang-orang dan teman-teman yang baru, serta banyak terjadi perubahan dalam dirinya, yaitu tadi karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan mereka anak-anak tersebut bertemu dengan orang-orang yang masih baru. Di dalam hal tersebut terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu aspek kognitif, proses di mana individu dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan pengetahuannya. Kognisi adalah fungsi mental, meliputi persepsi, pikiran, dan simbolis. Itulah dari materi yang saya sudah jabarkan. Yang kedua, aspek fisik atau motorik, perkembangan pengendalian gerak melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot terkoordinasi, terdiri atas keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Kemudian aspek bahasa. Apa itu aspek bahasa? Aspek bahasa merupakan sesuatu yang terdiri dari 2 aspek kemampuan, yaitu kemampuan ekspresif untuk menghasilkan suara, isyarat, gestur, atau bentuk tertulis, dan kemampuan reseptif, yaitu untuk memproses dan memahami pesan baik tertulis, lisan maupun gestur. Kemudian selanjutnya adalah aspek sosio-emosional. Nah, perkembangan sosialisasi dan emosi anak merupakan konteks emosi dan kemampuan anak dalam respon lingkungan di sekitarnya di usia yang sebelumnya. Bahwa perkembangan sosial emosional anak bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara anak berhubungan dengan orang asing dan orang-orang seumuran dengannya dan orang yang lebih tua darinya, serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan berperilaku sopan kepada siapapun. Kemudian perkembangan
remaja adalah perkembangan fase di mana fase ini tidak bisa dikatakan lagi sebagai anak-anak ataupun tidak juga bisa dikatakan sebagai orang dewasa, karena fase ini merupakan fase peralihan dari anak-anak menuju ke fase dewasa. Di fase ini perkembangan anak lebih pesat lagi dari sebelumnya, di mana terjadi perubahan-perubahan baik itu dari segi fisik maupun psikis. Kemudian fase ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Yang pertama, masa remaja awal. Ini biasanya dialami oleh anak-anak di usia 12 sampai 15 tahun. Biasanya ini dialami oleh anak-anak yang duduk di bangku SMP. Adapun ciri-cirinya itu biasanya mereka cenderung lebih emosional, perasaannya tidak stabil. Kemudian bila ada masalah yang timbul dan masalah itu biasanya sulit diselesaikan dan lain-lain. Serta biasanya sudah nampak perubahan fisik itu baik perempuan maupun laki-laki gitu. Kemudian masa remaja pertengahan. Nah, masa remaja ini biasanya di usia 15 sampai 18 tahun. Dialami oleh mereka yang biasanya sudah duduk di bangku sekolah, yakni bangku sekolah SMA maupun SMK. Di mana ciri-cirinya biasanya terdapat suatu rasa suka sama suka antar lawan jenis atau bisa disebut rasa cinta mungkin. Nah, di fase inilah para orang tua harus mengawasi anaknya agar tidak terjerumus di dalam hal yang tidak baik, karena di masa ini adalah masa-masa yang sangat mungkin ya rawan. Kemudian masa remaja akhir adalah masa remaja yang biasanya dialami dan lazim dialami oleh anak-anak, yakni kisaran usia 18 sampai 21 tahun. Adalah fase di mana manusia hampir mendekati, ya bisa dikatakan hampir mendekati istilah dewasa, namun belum sepenuhnya bisa dikatakan dewasa. Ditandai dengan perubahan fisik yang lebih terlihat, serta kematangan dalam berpikir, berperilaku, serta selektif dalam bergaul maupun memilih teman. Begitu. Kemudian sudah nampak atau sudah terlihat atau berpikir untuk bekerja dan mendapatkan uang untuk mandiri atau lepas dari orang tua. Oke, tadi sudah. Kemudian selanjutnya diagnosis kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi atau hambatan atau halangan yang dialami oleh anak. Biasanya kesulitan belajar ini wajar, namun ada juga yang tidak wajar dikarenakan ada sesuatu yang tidak beres. Seperti anak ini mengalami penyakit yang biasanya disebut penyakit disleksia. Apa itu penyakit disleksia? Adalah suatu masalah yang dihadapi oleh anak yang mengalami kesulitan belajar. Salah satu contoh disleksia di sini adalah disleksia dysnemkinesia, yaitu contohnya gini, jika anak melihat sesuatu huruf antara B dan D, antara M dan W, biasanya itu tertukar. Nah, itu salah satu yang biasanya menghambat proses belajar. Biasanya ini anak tersebut mengalami kesulitan dalam membaca, mengeja maupun menulis. Jadi peran pendidik di sini harus lebih mengerti dan menggunakan metode pembelajaran berbeda dan khusus untuk anak ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Berikan inovasi Anda untuk perubahan pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik sesuai dengan materi-materi yang telah diajarkan. Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran teori humanistik, yaitu di mana peserta didik itu dibebaskan untuk berimajinasi serta menggali potensi kemampuan dirinya sendiri sesuai bakat dan minatnya. Nah, di sini peran pendidik atau tenaga pengajar yaitu mengarahkan mereka agar bisa menggapai apa yang mereka inginkan atau cita-cita mereka, dan nantinya diharapkan bisa berguna di kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Yang kedua, dengan metode pembelajaran di luar ruangan. Nah, ini sudah mulai diterapkan di Indonesia dikarenakan jika mereka berada di luar ruangan, mereka akan bisa berpikir dan berimajinasi dengan baik, juga tidak merasa jenuh di ruangan, serta lebih fresh dalam berpikir dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, metode penerapan teknologi. Nah, ini
bertujuan supaya mereka itu menjadi orang-orang yang paham teknologi serta tidak tertinggal dengan kemajuan di zaman yang sudah modern ini. Sekian, terima kasih, semoga video saya bermanfaat.